ketika kita konser di Solo itu ide muncul nama Trio Lestari dari Glenn. Tiba-tiba Glenn di backstage bilang, kita udah punya nama nih, apa mas? Trio Lestari. Supaya semuanya lestari, abadi, dan dikenang banyak orang. Oke, oh yeah. Alright. Selamat datang di Dua Bujang. Ini apa ya? Edisi apa ya, Deh? Video podcast edisi lelang gitar perdana di Narasi TV. Yoi. Syarat untuk teman-teman yang sudah ikut membantu acara hari ini ya. Ada banyak banget media partner. Terus dari terakhir basisnya Megadeth sendiri udah bantu promoin, bro. Yoi, David. Betul, syarat untuk Billboard Indonesia juga. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Mas Adip Hidayat. Nah, Yes. Terus ada Mas Anas. Kita akan melakukan pelelangan ya. Nanti hadiahnya lagi. Nanti uangnya bakal kita pakai untuk membantu tenaga medis, untuk dibelikan masker. Pokoknya untuk menghadapi COVID-19 inilah intinya ya. Melalui kitabisa.com/konser di rumah aja. Nah, Betul. Nah kemarin kita selama 6 hari ya, kalau nggak salah kita sudah mengadakan lelangnya. Dan Betul. nanti yang bidder yang paling tinggi dan yang paling serius. iya. Karena kebanyakan beat and run nanti akan kita sambungkan. Jadi ngebeatnya secara live. Siapa yang akan mendapatkan gitar bertanda tangan khusus dari Megadeth? Langsung kita sudah tersambung dengan Mas Anas. Coba nih Mas Anas. Halo Mas Anas. Halo, Mario, Eda. Ini langsung dari Jogja ya? Ya, Wih, apa? kantor ini. Mas, aku mau nanya langsung aja. Itu gitarnya yang di belakang Mas ya? Yes, bener ini gitarnya. Gokil. Mas, itu waktu dapet ini gimana sih jalannya, Mas? Iya, jadi waktu itu pas 2018 waktu Megadeth kita bawa ke Jogja Jakarta Festival gitu ya. Kebetulan waktu itu ada bencana Donggala itu. Iya. Kemudian saya beli 2 gitar waktu itu. Kita sampaikan ke mereka bahwa ini akan kita donasikan begitu. Oke. Ini agak menarik ketika si Dave tahu, Dave Mustaine, bahwa saya siapin 2 gitar, dia langsung bilang begini, itu punya anak, jangan deh, biar punya aku aja yang gua tata tangan aku donasikan. Hah? Itu yang memang agak mengejutkan sih gitu. Artinya sekelas Dave Mustaine itu malah dia nanya ke saya, ini koleksi kamu, kalau koleksi kamu jangan gitu. Jadi mendingan punya aku aja yang didonasikan. Ya didonasikan. Betul gitu. Jadi memang luar biasa nih si Dave Mustaine ya gitu. Nah akhirnya yang agak mengejutkan lagi adalah ini kan gitar adalah gitar Dean ya. Jadi gitarnya si Dave Mustaine. Yang aneh adalah keempat personalnya mau tanda tangan. Gitu. Dan waktu preskon, waktu penandatanganan, kebetulan Mas Adi Bidayat tuh hostnya waktu itu ya, itu semuanya mau ngangkat gitarnya gitu. Itu kita juga agak surprise gitu. Artinya biasanya kan nggak mau ya. Iya. Mas, ini kalau misalnya ini dijual ke kolektor, kira-kira harga dari gitarnya bernilai berapa? Waktu yang Abu itu waktu kita lelang laku 150 juta. Oke. Nah, tiba-tiba ada seorang pelukis namanya sangat terkenal dan harga lukisannya ratusan juta ke atas. Tiba-tiba kontak saya minta gitar ini belakang untuk ditukar dengan lukisan dia dan saya suruh milih di studionya. Gitu. Dan ini pelukis kontemporer, masih muda dan sangat terkenal gitu, dan kalau kita cek harga lukisannya udah sangat mahal lah, di atas ratusan juta gitu. Cuman karena bagi saya ini adalah gitar yang sangat langka dan memorable, waktu itu sih nggak tertarik dengan tawaran itu gitu. Nah kalau sekarang ada yang mau ngebeat dan kita donasikan 100% untuk penanganan COVID. Wah, terima kasih banyak nih Mas Anas, gokil.
Kita mau tanya tentang kondisi gitarnya saat ini tuh gimana Mas Anas? Apakah sudah pernah dipakai, dicobain gitu, atau bener-bener fresh belum pernah nih? Setelah ditandatanganin sama 4 personil Megadeth belum pernah dipakai? Belum pernah sama sekali. Oke. Belum pernah sama sekali dipakai oleh Megadeth. Sayang juga boy mau dipakai. Iya cuy. Dipajang aja. Iya. Oke, ini sebelum kita lanjut lagi ke pelelangan dan soal gitarnya dari Megadeth, kita semua dari segenap keluarga besar Narasi.TV kan pastinya kita berbelasungkawa atas kepergian kakak Bung Glenn Fredly, dan dengar-dengar Mas Anas juga punya pengalaman yang cukup personal sama kakak Bung ya. Boleh sharing-sharing nggak, Mas? Ada 3 momen yang memang sangat bersejarah buat saya. Ya. Konser pertama yang saya bikin tuh konsernya Glenn, Mario sama Edo. Wow, itu tahun berapa Mas? Tahun 2002. 2002. Ya, jadi konser pertama yang saya bikin, waktu itu belum Raja Wali Indonesia ya, tapi saya punya satu EO gitu. Saya bikin di Jogja, dan waktu itu album pertama dia yang Januari itu, yang Selamat Pagi Indonesia. Dan ramai banget di sebuah kafe gitu, banyak banget yang nggak bisa masuk, ribuan. Dan itu konser pertama yang saya bikin adalah konser Fredly. Saya masih ingat judulnya A Romantic Night with Glenn Fredly. Oke. Terus jadi ini bagi saya sangat memorable banget. Setelah itu kami berlanjut sering komunikasi. Tahun 2006 kita jalan lagi 3 kota. Nah, waktu itu saya minta Tompi karena tiba-tiba ada satu single yang menurut saya agak unik, suaranya Tompi. Saya cari orang itu dan saya ketemu. Saya minta kepada Glenn di dalam 3 kota itu Tompi, dan itu di Kota Malang. Oke. Jadi sebenarnya yang kenalkan Glenn ke Tompi itu saya. Mas Anas ya? Jadi saya telepon Tompi waktu itu, Mas, saya mau bikin turnya Glenn 3 kota, mau nggak jadi featuringnya Glenn gitu? Mau dong katanya. Terus saya ngobrol sama Glenn, boleh nih, siapa nih artis baru ya katanya gitu. Kedekatan saya sama Tompi, sering komunikasi gitu, saya ngomong, Mas, saya mau bikin konsep nih gitu, tapi harus 3 cowok gitu. Ini ada artis baru yang keren banget nih, dia dari Jerman. Siapa? Si Sandi, dia bilang gitu, Sandi Sandoro. Keren tuh anak, kata Tompi gitu. Nah, kayaknya butuh satu lagi nih selain kamu, Mas gitu. Nah, Tompi ngasih ide, gimana kalau Glenn gitu. Wah, boleh juga nih gitu. Karena waktu itu kenapa konsepnya harus 3 cowok? Karena kalau konser yang datang cowok, pasti ceweknya ngajak cowoknya kan. Iya, fix. Jadi tiket itu pasti gampang sold out. Wow, smart. Nah, ternyata Glenn mau gitu. Oke. Nah, akhirnya kita bikinlah konser pertama. Waktu itu belum ada Trio Lestari. Nah, kita bikin konser pertama itu tanggal 4 Februari 2011 di Jogja. Hamin sebulan konser sold out, tanpa sponsor, tanpa apa-apa. Jadi makanya kalau nggak salah itu Romantic Night with Glenn, Tompi, Sandi Sandoro gitu. Sponsor nggak ada yang mau, Mas. Mario sama Eda. Wah, alasannya kenapa kira-kira? Belum tahu Sandi Sandoro waktu itu. Saya buka aja ya gitu. Iya. Ketika saya mau bikin nih konser 3 artis gitu, siapa aja gitu. Ada Glenn, Glenn ada Tompi. Tompi tuh segmented banget, Mas gitu. Siapa sih yang senang paling berapa gitu. Iya. Sandi Sandoro, siapa nih katanya. Ini keren. Wah, nggak tahu kita. Glenn waktu itu memang lagi turun gitu, agak lama gitu. Wah, nggak bisa ini gitu. Kita nggak mau gitu. Akhirnya tanpa sponsor. Akhirnya saya putuskan so must go on. Kita jual tiket, hampir sebulan sold out. Wow. Gitu. Dan beneran tanggal 4 Februari 2011 konser pertama di Jogja. Nah, yang menarik adalah setelah itu itu viral banget karena konsepnya emang unik dan benar-benar semuanya terlibat. Glenn, Tompi gitu ya. Sandi itu orangnya kan lucu, culun-culun gitu, jadi bahan bulian akhirnya disepakati. Ketika kita konser di Solo itu ide muncul nama Trio Lestari dari Glenn. Oke.
tiba-tiba Glenn, ini harus ada nama nih 3 orang gitu. Apa ya kita cari berkali-kali saya usul, wah kurang. Tiba-tiba Glenn di backstage bilang, kita udah punya nama nih. Apa Mas? Trio Lestari. Loh, supaya semuanya lestari, abadi dan dikenang banyak orang. Oke, akhirnya kita sepakat. Keren. Itu saya ingat banget di Solo, Mas Glenn bilang begitu. Oke, momen ketiga adalah saya dipercaya untuk bikin konser 17 tahun Cinta Beta. Oke. Jadi 17 tahun berkaryanya Mas Glenn itu tanggal 2 September 2012 di Istora. Itu 6.000 tiket sold out tanpa sponsor. Lagi-lagi tanpa Lagi-lagi sponsor. tanpa sponsor. Tanpa sponsor. Emang magnetnya Glenn tuh luar biasa. Wah, rest in peace, rest in love untuk Bung Glenn Fredly. Terima kasih banyak cerita-ceritanya. Dan tahun ini sebenarnya 25 tahun Bung Berkarya. Glenn Fredly berkarya. Iya. Oke, terima kasih. Dan sekarang kita pengen ngobrol juga sama Mas Adib Hidayat. Ya, ini dia nih. Coba, dari Mas Adib. Billboard Indonesia. Weh, Mas, saya pikir Andre Dinut nih. Mirip banget memang ya. Saya mewakili Debatu Cakar dan Glenn Fredly. Yoi, Andre Dinut. Gitaris juga, gitaris terhandal Iya. Indonesia ya. Mas Adib, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat ya. Oh gila, bantalnya New Order, Joy Division. Joy Division. Iya, sengaja tadi gue cari bantal dulu yang sama kaosnya Mario. Oh, keren. Mas Adib, ini Mas Adib itu ternyata temennya Megadeth cuy. Basisnya. Akrab Akrab banget banget. kayaknya nih Mas. Iya, Salah gara-gara itu, Mas Mas Anas Adib. juga itu. Gara-gara Oke. Mas Anas juga tuh, gara-gara di Jogja itu Hah? apa namanya? Ternyata saya diinapkan hotel yang sama dengan Megadeth waktu Oke. mereka konser di sana. Iya, Ya udah momentum sarapan pagi ketemu kan, ya udah ketemu sama mereka, ngobrol, saling tukar telepon ya sampai sekarang. Yang paling akrab ya si David Ellefson pemain bassnya. Sarapan Iya. bareng sama Megadeth. Adib Hidayat. Gokil memang. Ini Sejak itu. Kenapa? Udah ngobrol apa aja nih Mas sama si Mas David ini? Sering sih kalau ada isu-isu yang apa namanya yang sifatnya internasional gitu kayak kemarin ngobrol terakhir itu lewat WhatsApp soal ketika menjelang Grammy, kadang hal-hal yang sifatnya international news gitu gue tanya dari perspektif dia itu ada apa gitu. Ya. Kalau pengalaman lo waktu nonton konser Megadeth di 2018 itu apa Mas Adib? Itu gue nonton yang ke berapa kali ya? Yang ke 5 kalau nggak salah. Oke. Karena Pertama tuh di mana lo? nonton Pertama dulu di Jakarta, terus di Jakarta 2 kali, terus yang ketiga menarik, yang ketiga ketika masih di majalah yang lama dulu Rolling Stone, pas kebetulan lagi International Conference di New York, Oke. 2011 kalau nggak salah, atau 2012 saya lupa, pokoknya terakhir dia tur bareng The Big Four, Metallica, Slayer, Megadeth, Anthrax gitu. Nah itu salah satu yang apa namanya pengalaman seru juga karena itu terakhir The Big Four ini main bareng di New York di Yankee Stadium gitu. Oke. Itu main pertama Anthrax, terus Megadeth dulu, habis itu Slayer, habis itu Metallica menutup gitu. Nah habis itu baru ke Megadeth yang di apa namanya Yogyakarta. Keempat berarti nonton 4 kali. Yang pertama di Medan nggak nonton saya. Kan pertama kali dia perform di Indonesia itu di Medan. Oke. Nah, Ya. Mas Adib, Hmm. ini gara-gara COVID-19 tuh untuk event musik, setahu Mas Adib nih akan seperti apa ya bisnis event musik ini? Apakah tahun depan baru bisa pulih kembali atau gimana menurut Mas Adib? Ya ini tadi ya, semua pihak lagi beradaptasi mencari formula yang paling efektif, yang paling pas gitu. Karena tidak hanya di Indonesia, tapi di juga luar negeri gitu. Kalau saya lihat, luar negeri juga lagi masih dalam masa charity seperti di kita. Ya. Jadi teman-teman masih melakukan konser online yang sifatnya charity yang belum bertiket tanda kutip ya. Ya. Kedepannya mungkin sebenarnya perlu mulai dicoba untuk dengan masa COVID-19 ini teman-teman mulai adaptasi untuk membuat konser berbayar, tapi secara online.
Oke. Platformnya banyak. Mas Anas juga punya platformnya, di mana kita penonton harus membeli atau membayar tiket tertentu. Ketika sudah bottom up-nya sudah dapat, baru dilaksanakan online-nya gitu, konser online-nya gitu. Saya membayangkan misalkan Danila gitu. Oke, kalau minggu depan aku mau bikin konser, tapi pada patungan dulu ya sampai 20 juta misalkan, atau sampai 30 juta. Kalau sampai, gue akan nyanyi 2 jam. Tapi kalau sampai setengahnya, gue setengah jam doang, misalkan. Oke. Jadi harus mulai mencoba untuk memaksimalkan apa yang ada di kondisi sekarang, tapi harus mulai berbayar. Ya. Karena kan saya lihat teman-teman sekarang masih dalam masa untuk solidaritas, untuk semuanya melakukan konser online untuk charity ya. Charity. Iya. Walaupun beberapa sponsor saya lihat kayak rokok, kayak bank, kayak e-commerce, kayak minuman itu udah mulai menyponsori event-event yang sifatnya streaming di YouTube, streaming di di Instagram Live gitu. Iya, iya. Cuma akan lebih baik kalau masing-masing juga punya kesadaran untuk mencoba ke fansnya untuk melakukan itu gitu, untuk konser sendiri dan dengan cara bayar tiket gitu. Mungkin murah dulu aja karena mereka juga pasti akan kaget kok bayar sih gitu ya. Iya. Gue juga perlu makan, gue juga Iya, perlu benar. bayar kru, gue perlu Iya. kru juga perlu punya keluarga segala macam Iya, gitu. iya, Charity ya teman-teman udah banyak sekali yang pada ikut gitu ya. Mungkin saatnya perlu memikirkan ekosistemnya ke depan seperti apa gitu. Betul. Gitu. Boleh sharing juga Mas soal yang lu sempet di chat sama Jimmy Fallon? Oh iya, itu lucu tuh hari Sabtu ya. Iya. Hari Sabtu kemarin itu saya lihat dari Jimmy Fallon Tonight-nya itu kan ada postingan Sting perform sama Jimmy Fallon dan The Roots ya, bandnya home bandnya Tonight Show itu menggunakan alat musik dari rumah gitu. Iya. Dia kan sering tuh bikin kayak gitu kan. Iya. Nah terus saya tweet gitu, terus tiba-tiba di follow sama dia gitu, di follow sama dia terus saya DM aja, wah senang sekali di follow sama Jimmy Fallon nih gitu. Lu work from home juga nggak? Kalau gue di Jakarta udah sebulan nih. Balas dia, iya sama, kita juga udah sebulan nih gitu. Yang dia kaget adalah gila ya sampai Jakarta ya gue gitu, sampai Indonesia ya ditontonnya dia bilang. Dia sampai nyebut beberapa host sebelumnya dia di Tonight Show gitu. Wah ini 2 orang yang pernah host Tonight Show pasti akan kaget nih ternyata Tonight Show-nya Jimmy Fallon sampai ditonton di sampai ditonton di Jakarta, Indonesia kayak gitu-gitu. Iya. Udah habis itu ngobrol-ngobrol, yang terakhir gue minta shout out untuk Indonesia, orang-orang teman di Indonesia gitu. Iya nanti aku siapkan gitu. Lucu amat, mungkin dia juga gabut kali di rumah nggak ngerti mau ngapain. Ada stranger di Twitter tiba-tiba DM, udah gue balas dia kali ya. Pagi keingetan, oh coba aja minta video shout out dari David Ellefson ya. Dia bilang dia sempat lupa waktu kan, karena di sana kan malam. Iya. Kan gue bilang ini 2 jam lagi nih biddingnya, kirim dong gitu. Terus dia kirim malam kan, makanya dia di videonya sempat bilang tonight gitu segala macam. Salam katanya tadi David Ellefson sama teman-teman di Narasi 2 Bujang. Mantap. Waalaikumsalam katanya. Waalaikumsalam buat Mas David. Mas Adip balik lagi Waalaikumsalam. ke merch musik nih, merch musik yang paling berharga dari Mas Adip yang kepunyaan lo selain bantal New Order itu ya. Apa sih Mas? Harga dari Apa ya merch musik? Gue jarang mengkultuskan kayak gitu-gitu sih. Oke. Pakai aja gitu kalau udah. Tapi salah satu yang masih gue simpan sampai sekarang yaitu tadi t-shirt yang gue beli pas nonton The Big Four Megadeth Slayer Anthrax itu di Yankee Stadium tuh ada beli 2, satu size S waktu itu masih cukup. Nah yang M itu belum gue pakai karena masih longgar. Jadi sampai badan gue mungkin menggemuk sampai cukup gue baru gue pakai gitu. Itu mungkin salah satu yang berharga sampai sekarang masih gue pakai gitu. Tapi waktu gue ke LA barengan sama Mas Adip tuh kita hunting merch. Mas Adip nyarinya merch ini, Merch Bad apa Religion. Wede. Lu Mau nyari dipakai merch baju apa? matan. Ngajak ribut dong. Oke, terima kasih banyak udah ngobrol sama Mas Adip, sama Mas Anas Oke. juga. Nah, sekarang Ya, sukses. saatnya sesi pertama untuk pelelangan gitar bertanda tangan dari Megadeth. Terima kasih banyak Mas Adip, Mas Anas. Nanti kita bakal ngobrol lagi sama Mas Anas di akhir. Ya, sesi kedua untuk bidding. Ya. Yes. Mas Adip, thank you ya Mas Adip. Salam metal. Salam metal.
Yoi. Tetap di Dua Bujang Show. Yes. Selain ini ada Danila dan ada Iga Mas Ardi. Bye. Sebetulnya udah ada satu gitar elektrik yang aku jual karena tidak ada biaya ya. Akhirnya aku jual ke salah satu temanku, untungnya dia orang yang berada, jadi kayak yaudah lo bayarin gitar gue deh gitu.